Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, taubatnya seorang remaja putri yang nakal setelah ditolong dua malaikat ketika hendak diperkosa. Dulunya aku adalah seorang remaja putri yang nakal. Aku mengecat rambutku dengan warna-warni setiap waktu dengan mengikuti mode yang sedang tren. Aku juga mengenakan pewarna kuku yang nyaris tidak pernah kuhapus kecuali untuk merubah warnanya. Abayaku hanya kuletakkan di atas pundakku agar dapat menarik perhatian para pemuda. Aku sengaja ke pasar dengan memakai wangi-wangian dan perhiasan yang menarik. Iblis benar-benar telah menggodaku untuk melakukan semua dosa, yang kecil maupun yang besar. Lebih dari itu semua, aku tidak pernah bersujud kepada Allah sekalipun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengerjakan sholat. Yang lebih mengherankan adalah karena aku seorang guru dan pendidik anak-anak. Guru yang selalu dipandang dengan penuh kehormatan. Aku mengajar di salah satu sekolah yang terletak tidak jauh dari kota Riyadh. Aku selalu meninggalkan rumahku setelah sholat subuh dan tidak kembali kecuali setelah sholat asar. Yang penting waktu itu kami adalah sekelompok guru perempuan. Di antara mereka, akulah satu-satunya yang belum menikah. Di antara mereka, ada yang baru saja menikah, ada yang tengah mengandung, ada pula yang sedang menjalani cuti melahirkan. Aku pula satu-satunya yang telah membacut rasa malunya. Aku biasa mengobrol dan bercanda dengan supir ketika aku berbicara dengan salah satu kerabatku. Hari demi hari berlalu, aku masih dalam kelalaian dan kesesatanku. Pada suatu pagi, aku segera keluar dan mengendarai mobil yang biasa kami tumpangi. Ketika aku naik ke mobil dan aku memperhatikan, ternyata di kursi belakang tidak ada orang lain selain diriku. Aku menanyakan itu kepada supir, lalu ia menjawab, "Fulana sakit, yang ini melahirkan." Mendengar itu, dalam hatiku aku mengatakan, "Baiklah, karena perjalanannya jauh, maka aku akan tidur hingga kami tiba di tujuan." Aku pun tidur di mobil dan tidak terbangun kecuali saat mobil itu berada di sebuah jalan yang rusak. Aku terbangun dengan penuh ketakutan. Aku membuka penutup jendela. Jalan apa ini? Apa yang telah terjadi? "Pak supir, kemana engkau membawaku?" Dengan penuh kesetanan dia menjawab, "Sekarang engkau akan mengetahuinya." Aku sudah memperhatikannya dan aku pun tahu rencana busuknya. Maka dengan penuh ketakutan, aku pun mengatakan, "Pak supir, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Apakah engkau tahu hukuman atas perbuatan yang engkau lakukan?" Dan entah ucapan apa lagi yang kukatakan untuk menghalanginya melakukan niatnya. Yang pasti aku tahu bahwa aku akan diperkosa. Dengan penuh percaya dirinya pula, si sopir itu mengatakan, "Engkau sendiri, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Engkau tertawa-tawa dan bercanda denganku. Apakah engkau tidak tahu kalau engkau telah menggodaku? Dan aku tidak akan melepaskan tubuhmu hingga aku melakukan apa yang selama ini kuinginkan." Aku pun terus menangis. Aku mencoba berteriak, tapi tempat itu begitu jauh. Tidak ada seorang pun selain aku dan supir terlaknat itu. Ini adalah sebuah padang pasir yang menakutkan. Aku memelas dan lelah menangis. Hingga dengan penuh keputusasaan dan menyerah, aku mengatakan, "Kalau begitu, biarkanlah aku mengajarkan sholat 2 rakaat. Siapa tahu Allah sudi mengasihaniku." Ia pun setuju memenuhi syarat permintaanku. Aku pun turun dari mobil seperti orang yang akan diseret menuju hukuman mati. Aku pun sholat.
Itu adalah pertama kalinya aku mengerjakan sholat dalam hidupku. Aku sholat dengan perasaan takut dan pengharapan. Air mataku memenuhi tempat bersujud. Aku memelas kepada Allah agar mengasihiku dan menerima taubatku. Suara tangisku memecah keheningan di tempat itu. Dengan cepat, kematian terasa begitu dekat. Aku pun menyelesaikan sholatku. Aku melihat mobil saudara laki-lakiku datang. Benar sekali, itu saudara laki-lakiku. Dan jelas sekali lagi, ia sengaja mendatangi tempat ini. Aku tidak sempat lagi berpikir bagaimana ia bisa mengetahui tempat ini. Tapi aku benar-benar gembira dan mulai meloncat-loncat memanggilnya. Supir itu memarahiku, tapi aku tidak memperdulikannya. Yang kulihat adalah saudaraku Ahmad yang tinggal di Syarqiyah dan saudaraku Muhammad yang tinggal bersama kami. Salah seorang dari mereka pun turun dan memukul supir itu dengan sebuah kayu yang keras, lalu berkata, "Naiklah bersamaku, Ahmad di mobil. Aku akan menaruh supir ini di dalam mobilnya sendiri." Aku pun segera naik ke mobil bersama Ahmad. Kebingungan yang menyelimutiku, dan aku bertanya padanya, "Bagaimana kalian mengetahui tempatku? Bagaimana engkau bisa jauh-jauh datang dari Syarqiyah?" "Nanti di rumah engkau akan mengetahui semua," jawabnya. Muhammad pun bergabung bersama kami, dan kami pun kembali ke Riyadh. Sementara aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ketika kami tiba di rumah, saudara-saudaraku itu mengatakan, "Pergilah menemui ibu dan sampaikan padanya apa yang terjadi. Kami akan kembali sebentar lagi." Aku masuk menemuinya di dapur. Segera aku memeluknya sambil menangis. Aku ceritakan kisahku padanya. Lalu dengan penuh rasa kaget, ibuku berkata, "Tapi memang Ahmad masih di Syarqiyah, sedang Muhammad masih tidur di kamarnya." Kami pun pergi ke kamar Muhammad, dan ternyata ia masih tertidur. Aku membangunkannya seperti orang gila dan bertanya, apa yang telah terjadi. Namun ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak pernah keluar dari kamarnya dan tidak tahu peristiwa yang aku alami. Aku segera pergi ke tempat telepon, lalu mengatakan, aku benar-benar mimpi gila. Aku menelpon Ahmad, tapi ia mengatakan, aku sekarang sedang di tempat kerjaku. Setelah itu, aku menangis terseduh-seduh. Aku akhirnya tersadar bahwa yang menolongku adalah dua malaikat yang diutus oleh Robku untuk menyelamatkan aku dari tindakan keji sang supir itu. Aku memuji Allah atas itu semua. Dan itulah yang menjadi sebab aku mendapatkan hidayah. Segala puji hanya untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab.